Oke, jadi saat ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan subkon biaya produksi. Jadi subkon biaya produksi itu merupakan proses pelimpahan suatu tahapan produksi ke pihak lain, yang biaya atas pengerjaan tersebut akan dialokasikan ke harga pokok produksi barang tersebut. Penentuan biaya produksi yang disubkon ditentukan saat membuat formula produksi dengan tahapan produksi. Oke, jadi biasa subkon produksi ini biasanya kalau sebuah perusahaan tidak sanggup untuk melakukan suatu tahap proses pekerjaan sehingga harus diserahkan kepada pihak lain. Nah, kita ambil contoh seperti di sini pembuatan roti. Jadi, saat melakukan pembuatan roti, maka perusahaan hanya melakukan pembakaran roti, campur dan bakar. Sedangkan untuk proses packaging diserahkan kepada pihak lain untuk melakukan packagingnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita buat dulu di bagian persediaan ini barang dan jasa ya. Nah, barang dan jasa ini kita harus buat subkon. Nah, misalnya saya pilih biaya overhead produksi saja. Misalnya seperti ini. Overhead produksi atau biaya tenaga kerja tidak apa-apa ya, karena subkon biasanya ada hubungannya dengan tenaga kerja. Jadi saya buat sini sebagai subkon. Nah, misalnya begini saya buat subkon, lalu saya buat di sini saya pilih sebagai biaya produksi. Nah, untuk akun-akunnya, oke, sebelumnya saya akan membuat suatu akun yang baru. Nah, dengan tipe beban. Jadi kalau kita lihat di bagian beban, di bagian produksi ini saya akan tambahkan dengan subkon. Jadi klik di baru dan klik di beban, sub akun dari biaya produksi. Nah, di sini kodenya otomatis saja saya buat sebagai subkon. Nah, ini dia ya. Nah, saya simpan. Nah, begitu simpan kita bisa lihat kalau subkon sudah ada di sini, sudah ditambah. Nah, di barang dan jasa ini saya langsung saja buat dengan biaya subkon. Nah, seperti itu ya. Nah, subkon kemudian saya simpan. Setelah simpan, maka saya masuk lagi di sini di standar biaya produksi. Nah, di standar biaya produksi saya gabungkan saja dengan yang dibuat sebelumnya di tanggal 1 Januari ya. Nah, saya buat sebagai subkon atau saya pilih ya, subkon di sini. Nah, misalnya harga standarnya 500. Saya klik lanjut saja. Nah, oke, saya simpan. Nah, setelah itu saya harus membuat formulanya terlebih dahulu. Nah, jadi barangnya sudah dibuat, barang atau dengan kategori atau jenisnya adalah biaya produksi subkon itu sudah dibuat. Kita sudah menentukan standar biaya untuk subkon. Selanjutnya kita harus membuat namanya formula produksi. Nah, misalnya di sini saya buat produk utamanya adalah sari roti coklat sebanyak 10 piece. Nah, sebenarnya sudah ada ya sebelumnya. Jadi, oleh karena sari roti ini saya akan subkon, saya buat formulanya sama. Jadi, saya tinggal ambil di formula saja. Dan saya ambil yang pertama ini. Oke. Oh, yang kedua rupanya ya. Yang kedua, nah ini dia. Nah, jadi saya ambil, saya klik lanjut saja. Nah, saya klik lanjut saja. Nah, kemudian di sini saya lihat, oke, ini bahan campur ini adalah bahan-bahan yang akan kita kerjakan sendiri atau perusahaan kerjakan sendiri. Nah, yang sedangkan untuk packaging ini akan diserahkan kepada pihak subkonnya. Nah, tentunya inner box dan plastic seal kita akan supply juga. Jadi subkon itu hanya jasanya saja. Nah, jasa pengerjaan. Oke. Di sini gas LPG dan gaji karyawan tetap masuk di dalam campur ini ya. Kemudian saya tambahkan yang namanya subkon. Nah, sebelumnya perlu kita perhatikan di packaging ini saya harus klik di sini dan saya tandain sebagai subkon di proses yang kedua. Nah, ini penting. Nah, di packaging. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat di sini inner box dan plastic seal sudah hilang ya. Tidak ada packaging lagi karena ini sudah di subkon. Nah, untuk biayanya saya harus tambahkan subkon. Nah, kenapa? Coba saya simpan. Nah, misalnya saya simpan, maka di sini akan ada peringatan bahwa tahapan packaging belum digunakan di biaya karena ada subkonnya. Saya klik edit saja.
Nah, di bagian biaya ini saya tambahkan sebagai subkon ya di sini. Subkon. Nah, maka di tahapan ini saya harus pilih tahapan packaging. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat 10 piece ini maka dibutuhkan biaya subkon, ada tambahan biaya subkon sebesar Rp500. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, setelah itu saya klik simpan ya. Nah, saya klik simpan formulanya. Nah, maka kita bisa lihat di sini ada formula nomor 4. Nah, formula nomor 4. Oke. Sekarang langsung saja kita buat perintah kerjanya. Nah, jadi sebelum buat perintah kerja maka kita harus buat rencana produksi. Nah, saya klik di rencana produksi. Saya buat misalnya sari roti coklat dengan subkon. Contoh. Nah, di sini saya pilih yang nomor 4 ya. Jadi ada sari roti coklat tetapi yang nomor 4, bomnya nomor 4 ini yang dipilih yang ada subkonnya. Nah, saya klik di situ. Nah, saya buat di tanggal 1 Januari saja ya. Dan tanggal selesai juga tanggal 1 Januari. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mau buat 20 pieces silahkan ya. Buat 20 pieces ini dan kita klik lanjut. Nah, selain itu kita bisa langsung shortcut ke bomnya di sini ya, atau bill of material atau formulanya. Nah, langsung kelihatan. Nah, oke. Jadi di rencana produksi ini saya sudah tentukan jadwalnya, langsung saja klik simpan. Nah, klik simpan. Jadi sudah muncul ya. Jadi kalau kita lihat di jadwal produksi, maka coba kita lihat di bulan Januari ya. Nah, sudah ada ya yang nomor 4 ini. Nah, belum terjadi apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kita buat perintah kerjanya. Nah, kita buat perintah kerjanya. Saya klik di perintah kerja. Saya buat di tanggal 1 Januari. Dan rencana produksinya saya pilih yang nomor 4. Nah, ya. Pilih yang nomor 4. Oke, coba saya mundur dulu. Saya lihat di rencana produksi tadi. Nah, rencana produksi yang sudah dijadwalkan itu ada 10 pieces ya. Berarti tepat di sini 10 pieces. Nah, perhatikan di sini ada subkonnya. Nah, ini dia. Bahan-bahannya dan juga ini packagingnya. Nah, setelah itu ini kita simpan ya, perintah kerja ini kita simpan. Nah, setelah kita simpan barulah kita mulai melakukan proses selanjutnya, yaitu pengambilan bahan baku. Nah, untuk proses campurnya dulu ya. Nah, misalnya saya melakukan pengambilan bahan baku, di sini ambil barang ya, saya pilih dari yang ini. WO nomor 3 ya. Jadi kalau saya klik di sini untuk perintah kerjanya, nah ini yang nomor 3. Oke, di sini saya akan ambil sesuai dengan tahapan, bahan tahapan. Nah, tanggalnya jangan lupa kita buat di tanggal 1 Januari dan saya ambil di tahapan. Nah, di sini saya ambil tahapannya hanya keluar campur saja, sedangkan yang packaging subkon itu tidak akan keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, saya ambil. Nah, kita lihat kalau untuk inner box dengan plastik sealnya tidak ada keluar ya, karena ini tahapan campur. Oke. Nah, setelah itu kita ambil seperti biasa. Nah, ini gudangnya sudah tepat. Lalu kita klik simpan saja. Nah, jadi kalau kita klik simpan, maka kita bisa lihat di monitor perintah kerja ya. Nah, coba kita lihat monitor perintah kerja. Nah, ini. Jadi tahapan packaging masih belum ya. Tahapan campur sudah dilakukan, tapi belum ada hasilnya. Oke, bagaimana dengan subkon? Nah, saat campuran kita sudah lakukan, kita sudah bakar, dan kita sekarang akan serahkan yang kita sudah bakar itu kepada pihak subkon. Gimana caranya? Nah, di sini kita lihat di bagian pemenuhan bahan baku ya. Pemenuhan bahan baku. Coba saya lihat di Jakarta. Ya, gudang bahan baku. Nah, ini sekarang seharusnya sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, sudah tidak ada lagi yang kurang. Oke, ini permintaan 90. Oke.
Nah, sudah tidak ada lagi yang kurang. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membuat proses subkonnya atau pengambilan bahan bakunya ya. Nah, tadi pengambilan bahan bakunya saya lihat. Nah, ini kita sudah lakukan ya di pengambilan bahan baku. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses subkonnya? Jadi proses subkonnya itu pertama kita buat di persediaan ya. Ini akan dilakukan oleh bagian produksi. Klik di permintaan barang. Nah, di permintaan barang ini dia akan klik di sini di tanggal 1 Januari. Kemudian kirim barang ya. Nah, kirim barang. Kita coba dulu beli barang, kita ambil tahapan. Nah, tahapan, nah ada ya. Nah, tentunya di sini biasanya beli barang. Nah, beli barang lalu ambil tahapan. Nah, ini tahapan, maka di sini akan keluar tahapan packaging yang subkon tadi. Nah, ini dia ya, subkon sebanyak 1. Nah, ini akan dilakukan simpan. Nah, ini tanggal minta, tanggal mintanya adalah tanggal 1 Januari. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita simpan. Nah, begitu kita simpan, kita lihat di bagian manufaktur di monitor perintah kerja ya. Monitor perintah kerja. Nah, maka di bagian tahapan packaging ini sudah ada PR-nya. Nah, ya, sudah ada PR-nya, yaitu permintaan barang subkon tadi itu sudah langsung kelihatan di sini ya. Nah, permintaan barang subkon tadi itu sudah langsung kelihatan di dalam proses work order. Nah, dan tentunya di sini juga pada saat kita membuat permintaan tadi, coba kita lihat di tahapan proses. Nah, di tahapan proses ini, nah, Accurate secara otomatis akan membuat proses packaging sebagai dimulai. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Jadi langsung dia buat sebagai mulai di tahapan proses packaging pada saat kita melakukan permintaan subkon ini. Nah, nomor permintaan, nah langsung kelihatan ya subkonnya. Nah, itu dia. Jadi enaknya di dalam Accurate ini dia langsung membuat tahapan proses secara otomatis. Nah, jadi pada saat kita membuat permintaan tadi sudah dimulai, dan pada saat permintaan tadi diproses menjadi PO. Oke, saya buat menjadi PO dulu ya, pesanan pembelian. Nah, misalnya ke Aneka Furniture. Aneka Furniture, kemudian saya ambil di sini permintaan. Nah, ada ya, subkon di tanggal 1 bulan 1. Nah, oke, ini saya simpan saja. Nah, begitu saya simpan, kita bisa lihat di monitor perintah kerja akan terupdate juga ya. Nah, sudah di PO subkon tadi yang merupakan bagian dari packaging. Nah, sudah dibuat juga. Nah, sekarang selanjutnya pada saat kita terima barang ya. Jadi misalnya saya buat lagi di sini pembelian dan penerimaan barang. Nah, waktu saya buat penerimaan barang dari Aneka Furniture di tanggal 1 Januari, nah saya masukkan. Kemudian saya ambil pesanan, ya, saya ambil pesanan subkon tadi. Nah, waktu ambil pesanan subkon tadi dan saya simpan, maka kita bisa lihat ya, di sini di bagian monitor perintah kerja, nah, sudah ada penerimaannya juga. Jadi jelas semua ya, proses subkon mulai dari permintaan barang subkon, PO subkon, dan penerimaan subkon ini langsung kita tahu. Nah, jadi pada saat kita terima barang subkon tadi, maka jurnalnya akan menjadi sebagai berikut ya, kita lihat. Nah, jadi persediaan WIP manufaktur dan penerimaan barang belum ditagih dari vendor. Nah, ini dia. Nah, jadi langsung jelas di sini bagaimana proses subkonnya itu. Oke, sekarang kita kembali ke perintah kerja. Nah, misalnya saya kembali ke perintah kerja, saya klik sari roti coklat. Nah, di sini sudah jelas ya, proses-proses subkonnya itu sudah langsung kelihatan. Nah, kita bisa lihat di biaya. Nah, jadi biayanya ini juga kuantitas subkon yang
diambil, kalau saya perbesar, sudah ada 1 juga. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini lagi di bahan, ya semuanya sudah terambil ya, yang untuk campur. Tetapi yang inner box ini belum terambil dengan plastik seal. Nah, pada saat kita melakukan pengiriman plastik seal dan inner box ini kepada pihak subkon, karena kita yang menyuplai ini ya, barang ini. Sekaligus dengan bahan setengah jadi yang sudah dibakar. Maka kita buka lagi di sini di bagian manufaktur, di pengambilan bahan baku. Nah, diambil bahan baku ini saya buat di tanggal 1 Januari dulu. Nah, perintah kerja tentu kita klik. Nah, di sini kita ambil, kita tidak bisa ambil tahapan. Kenapa? Yang pertama, tahapan campur sudah selesai. Dan yang kedua, tahapan packaging yang subkon tidak kelihatan. Nah, jadi kita ambilnya di bahan baku belum diambil. Nah, di sini kita klik. Nah, kita berikan keterangan dikirim ke pihak subkon. Nah, seperti itu. Nah, jadi hanya 2 ini saja yang kita kirim ke pihak subkon. Nah, kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian manufaktur monitor perintah kerja ya. Nah, ini semua sudah dilakukan. Hanya tinggal hasil produksinya saja ya. Nah, ini masih 60%. Nah, oke. Begitu juga dengan kalau kita lihat di histori perintah kerja. Nah, ini histori perintah kerja yang 03. Nah, ini semua sudah lengkap ya. Nah, oke. Sekarang saatnya pada saat subkon menyelesaikan proses pekerjaan mereka ya, maka secara otomatis di sini pada saat kita buat penerimaan tadi, nah di bagian manufaktur tahapan proses itu proses selesainya juga sudah sebenarnya sudah dibuat. Nah, ya. Nah, proses mulai dan proses selesai itu sudah dilakukan yang untuk PR ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya, yang 10 dengan 10. Jadi yang mulainya di sini, nah ini mulai PR, dan saat kita menerima ya, penerimaan barang dari subkon tadi kan pesanan penerimaan barang, maka proses packaging ini akan dilakukan dengan status atau tipe prosesnya selesai. Nah, ini dia. Oke ya. Jadi sudah jelas. Nah, sekarang kita tinggal melakukan proses penyelesaian barang jadinya saja ya. Nah, jadi di barang jadi, di penyelesaian barang jadi ini kita tinggal buat saja di bagian tanggal kita tentukan, kemudian perintah kerja kita pilih. Nah, dan dengan demikian sari roti coklat yang ada subkonnya ini sudah langsung dihasilkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita klik simpan saja. Nah, oke, jadi begitu ya cara bagaimana melakukan subkon yang ada biaya produksinya dan juga menyuplai bahan baku ke pihak subkon. Nah, kita sudah belajar dan sudah jelas.